Ini hasil kita. Jadi kita bagi rata ya. Alkisah tiga sekawan berada di puncak kejayaan. Mendadak jutawan berkat duit hasil menjual barang curian. Pesta para pelaku pencurian dengan kekerasan. Satu persatu wanita menjadi korban. Komplotan ini pun tak segan menghabisi nyawa korban. Bila berani melawan, ikuti ceritanya sesaat lagi. Inilah Rajapati. All weapons are holstered and stamped in. The line is clear. Alkisah trio sahabat di kota Bogor, Jawa Barat. Mereka bersiasat, bersepakat berbuat jahat dengan penuh muslihat. Banyak wanita sudah terjerat. Sini. 1 jam. Bahkan aksi komplotan trio pemuda juga melibatkan kaki tangan berlokasi di luar kota. Seorang penada yang menerima gadai barang segala rupa, tak peduli status kepemilikannya. Jam berapa lu? Malam bos. Malam. Sorry lama. Ayo masuk. Sorry ya bos. Jam nih nunggu nih. Sorry bos. Gimana? Bawa barang apa nih? Sebentar bos. Bos lihat-lihat aja dulu bos. Bagus ya? Pastinya bos. Jajarin nih bos, jajarin sekalian. Nih. Loh, gimana bos? Di pasaran berapa nih? Bagus itu bos, seri-seri terbaru. Yaudah, 3 juta gimana? Masa 3 juta bos? Masih 4 juta lah. Seri terbaru itu. Ini di pasaran murah nih. Gimana ya bos? Nah, begini. Tambah 500.000. Jadi 3,5 juta. Gimana? Mana ya bos? Kalau nggak bawa pulang. Ya udah deh. 3,5 juta sepakat. Asal bisnis kita lancar bos. Oke. Jajarin jangan lupa bos. Oke. Pas nih kan? Pas? Oke. Oke bos. Mantap. Hampir setiap pekan, Baskoro menggadai barang-barang curian. Ia bersama 2 orang teman mendadak jutawan. Luar biasa. 3,5 juta. Luar biasa. Waktunya foya-foya. Baskoro melanjutkan perjalanan dengan maksud segera membagikan duit gadaian. Hingga tibalah Baskoro di rumah perkumpulan, lalu berpestalah trio sekawan. Oh iya mas, ini dia nih yang ditunggu-tunggu. Mas Baskoro, bos kita. Adalah Daud Sanjaya serta Reski Ardiansyah, kaki tangan Baskoro yang setia. Masing-masing memiliki peran berbeda, tapi saling mengisi di antara mereka. Modus kelompok Baskoro sederhana,
duit menjadi motivasi utama. Mereka mengincar mangsanya lewat sosial media. Mayoritas ialah wanita muda. Awalnya mereka diajak berkenalan, bertatap muka, kemudian ditraktir makan, hingga diajak jalan-jalan. Bila korban menjadi lengah, Baskoro dan kawan-kawan langsung membawa kabur harta benda korban. Terhitung jumlah korban, sudah genap 6 korban. Party kita malam ini, bro. Enggak. Ya. Terus gimana? Rizky tahu? Udah dapat mangsa baru untuk minggu ini? Itu dia mas. Saya itu udah dapat 2. Satu itu namanya Mia, satu lagi namanya Nur. Yang jadi permasalahannya, mereka belum mau ketemu minggu ini. Gimana ya? Oke itu. Ya nggak apa-apa sih. Aku dapat 3. 2 sih agak susah. Tapi ada satu yang bisa. Namanya Herawati. Dia kepala toko di Plaza Equasari. Saya belum dapat, Mas. Padahal saya udah coba 5 cewek, Mas. Cuma 5-5-nya nggak ada yang respon, Mas. Rizky, makanya kamu tuh foto profil masih pakai yang jelek, mas. Gimana bisa dapat? Mikir dong. Ganti, bila perlu kamu foto pakai filter. Biar cakep. Berisik kamu. Yang penting kan saya udah usaha. Ya nggak, Mas? Iya. Oh ya, Mas. Bisa kita garap segera. Kalau bisa, secepatnya, Mas. Iya, untuk Herawati sih aku udah bujuk. Udah bujuk dia ya. Dan dia mau bertemu. Dia mau ke depan. Dia mau diantar pulang dulu. Terus, gimana rencana selanjutnya, Mas? Begini rencananya. Pada pertemuan pertama, kita nggak usah bertindak apa-apa. Kita harus buat bikin dia percaya. Sambil kita amat-amati dia. Sabar aja, sabar. Di pertemuan kedua, baru kita sikat hartanya. Bersulang. Cheers. Udah cukup beda kan? Pas kan? Uangnya cukup kan? Rata? Wah, Semakin lama memangsa, tampaknya mereka semakin ahli pula. Sementara Herawati ialah target berikutnya. Baskoro pegang kendali sepenuhnya. Tadi di mana nih? Kayaknya ini di daerah Baranang Siang, mas. Oke, aku telepon Herawati ya. Oke. Halo. Hai, apa kabar? Aku udah dekat nih. Ada di Beranang Siang. Kamu pulang jam berapa ya, Say? Oh, iya udah deket itu. Tapi aku pulang jam 9 malam nih. Oh, ya nggak apa-apa. Nanti kami tunggu. Oh ya, aku ajak 2 teman aku ya. Nanti aku kenalin deh. Oh gitu. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting aku selamat sampai rumah. Oke. Aman, Bu, aman. Oke, Utres. Siap ya? Selamat datang, Teh. Selamat berbelanja. Ros, tolong dilayani ya. Iya, Teh. Herawati seorang kepala toko pernak-pernik wanita. Baru 21 tahun umurnya. Ia sudah bekerja di sana kurang lebih 3 tahun lamanya. Putri bungsu dari 4 bersaudara dari pasangan Ading dan Julaiha. Kepribadian Herawati dikenal ramah, juga berbakti kepada kedua orang tua. Sejak usia muda, Herawati sudah bekerja membantu orang tua. Ketika beranjak dewasa, ia menjadi wanita mandiri namun belum menikah. Sifatnya yang terbuka berkenalan dengan banyak pria, aktif di sosial media, namun belum ada yang memikat hatinya. Yang ironis oleh karena kelukuannya, Herawati mudah percaya bila diajak bertemu dengan sembarang pria. Ros, aku pamit ya. Iya, Teh. Nanti jangan lupa dikunci pintunya. Iya, Teh.
Sementara Baskoro didampingi oleh Daud dan Reski sudah tiba tepat waktu di Plaza Eka Lokasari untuk mengantar pulang Herawati. Jadi kita mau kemana nih? Ya, terserah kamu. Kemana aja kita antar? Pertemuan pertama berlangsung mudah sebab Herawati tak terlihat curiga. Sementara Baskoro CS terus mempelajarinya serta diam-diam mengincar harta benda. Herawati sama sekali tidak menyadarinya. Mas Baskoro, makasih ya udah repot-repot traktir aku makan malam. Terus sekarang udah anterin pulang lagi. Iya, sama-sama. Apa sih yang nggak buat kamu? Kita jalan-jalan dulu yuk. Kita minum wedang jahe di puncak. Cari hangat-hangat. Ayo dong, mau dong. Lain kali aja deh mas, soalnya kan besok aku kerja pagi. Oh iya. Maaf Kamu kerja ya, ya? Mas Reski, Mas Daud. Kamu kerja ya, aku lupa. Bagaimana kalau besok lusa, minggu malam? Kamu hari Senin libur kan? Boleh, boleh. Sekarang kita pulang ya. Yuk. Lolos dari usaha pertama, Herawati malah memakan umpan kedua. Trio sekawan menahan diri, tidak lekas merampok Herawati. Sesuai janji, Baskoro pun mengantar pulang Herawati. Sambil menghafal rute perjalanan, mereka terus membujuknya agar mau menyanggupi ajakan jalan-jalan. Dan usaha mereka tidak sia-sia, sebab Herawati bersedia juga akhirnya. Minggu malam di lot parkir bawah tanah, kamera CCTV merekam jelas peristiwa ketika Herawati berjalan tenang menuju mobil trio pemuda. Seperti domba berjalan menuju rumah jagal, Herawati tak mengendus perangkap serta segala hal yang janggal. Ia langsung masuk ke dalam mobil mereka. Tak ada canggungnya, walau baru sekali berjumpa sebelumnya. Tak lama, mobil pun bergerak juga. Sementara Daud memegang kemudi ditemani Reski. Sedangkan di barisan kursi tengah, Baskoro dan Herawati. Dari Plaza Eka Lokasari, Baskoro CS mengisi perut bersama Herawati. Mereka menyantap pecel lele hingga kenyang. Enak banget ya pecel lelenya. Tapi sambalnya pedes banget. Ya udah, kita cari minuman dingin, kita cari suara terdekat di mana. Boleh, boleh. Yuk. Tapi kita setel musik dulu. Boleh pinjam ponsel kamu? Oh ya boleh nih, Biar sambungin saya aja. sambungin ke speaker mobil. Boleh. Herawati terbawa suasana jalan-jalan. Lantas dimulailah aksi trio sekawan. Mereka berencana akan meninggalkan Herawati di swalayan. Buang dikit. Depan sana tuh ada swalayan. Ke sana ya. Setibanya, Reski langsung diminta untuk turun pergi belanja. Lalu Herawati diminta Baskoro juga turun membantu Reski segera. Enteng saja, Herawati langsung bersedia. Lalu tak disangka-sangka, Herawati mengambil ponsel lalu turun dari mobil mereka. Sial. Mana HP-nya dibawa lagi, Mas? Ini gimana nih rencana kita? Udah, nggak usah panik. Malam masih panjang. Santai. Mana mereka? Good.
Ini mas, buat mas. Oke. Ini buat Herawati. Thank you. Ini buat brother Daud. Gimana? Udah nggak pedes? Udah. Udah. Enak ya? Udah minum kan? Situasi mendadak berubah. Trio sekawan pun kehilangan arah, sementara posisi Herawati masih terjebak di arena. Apakah keberuntungan akan tetap memihak padanya? Suasana perjalanan berangsur membosankan tanpa tujuan. Herawati pun akhirnya minta dipulangkan. Mas, antar aku pulang aja ya. Soalnya aku nggak bisa sampai tengah malam. Pulang. Iya. Baiklah, kita pulang sekarang. Udah mulai lemes dia. Tarik aja langsung ke belakang, tarik. Cepat mas, cari tempat yang kosong. Yang nggak ada orangnya mas. Cepat. Tamatlah riwayat Herawati. Dicampakkan di pinggir jalan Senin dini hari yang menambah pilu hati. Komplotan Baskoro hanya mengambil satu ponsel milik Herawati. Ponsel yang kemudian dijual kembali kepada Dwi yang cuma laku digadai sebesar 1,2 juta rupiah lalu dibagi-bagi. Jenazah Herawati ditemukan warga di Jalan Kemang, Kampung Cilobak, Desa Sukaloyuk, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pertama kali ditemukan oleh dua pengendara roda 2, lalu disusul warga setempat yang dimintai pertolongan oleh mereka. Penyidik Satreskrim Polres Bogor langsung bergerak cepat memulai penyelidikan. Ini modus sebenarnya mungkin oleh mereka sudah lama dilaksanakan, yaitu menggunakan modus medsos. Dalam kasus ini medsos yang digunakan adalah FB. Jadi mereka berteman di Facebook, kemudian terjadi grooming atau terjadi proses pendekatan, kemudian berjanjilah mereka untuk bertemu dengan korban. Di titik tertentu mereka ketemu, di waktu tertentu dan di titik tertentu mereka ketemu dengan korban, kemudian melakukan kekerasan atau kejahatan terhadap korban tersebut. Dalam kasus ini korban melawan sehingga oleh mereka dilakukan eksekusi atau dengan cara tertentu, dicekek dan sebagainya, kemudian barang-barang korban diambil dan korban dilempar. Untuk pengakuan dari para tersangka sudah 7 kali dia melakukan motif pencurian, akan tetapi yang terakhir ini karena korban dirasa melawan dan tidak mau memberikan barang berharganya, maka para pelaku sepakat untuk menghabisi nyawa dengan melakukan kekerasan terhadap korban. Untuk wilayah Bogor sendiri berapa kali pelaku melakukan juga? Untuk wilayah Bogor diakui 2 kali. Ketika tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana hingga puncaknya 10 April 2018, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong menyatakan ketiga terdakwa terbukti bersalah sehingga dijatuhi vonis masing-masing terdakwa Baskoro dan terdakwa Reski Ardiansyah 12 tahun penjara. Sedangkan terdakwa Daud Dwi Sanjaya 7 tahun penjara.
Pak, aku masih jalan, Pak. Siap.